yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqimu awladakum wa asimu adabakum. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muliakanlah anakmu dan perbaikilah adab mereka. Jadi di sini hadis ini mengajarkan kita betapa pentingnya kita sebagai pendidik ataupun orang tua dalam mengajarkan anak kita. Mengajarkan apa? Tentunya yang paling utama adalah mengajarkan adab kepada anak kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan ada empat poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu mengajarkan adab dengan baik. Yang kedua yaitu mengajarkan ibadah salat kepada anak. Yang ketiga menanamkan kecintaan kepada Nabi dan Al-Quran. Kemudian yang keempat yaitu mengembangkan bakat dan minat. Baiklah kita masuk pada poin pertama ya, yaitu mengajar adab yang baik. Mengajar adab yang baik itu seperti apa sih? Ada yang tahu nggak sebelumnya? Oke, mengajar adab yang baik tentunya kepada anak ya. Kalau misalnya kita itu mendidik anak itu sejak kapan? Kita mendidik anak itu sejak kita memilih pasangan hidup kita. Jadi anak itu berpotensi mengikuti orang tuanya. Ketika orang tuanya baik, insya Allah anaknya juga akan baik. Begitu seterusnya. Tapi itu bukan poin utama ya. Kemudian ketika kita menjadi orang tua ataupun menjadi seorang guru, kita mengajarkan adab yang baik kepada anak. Seperti misalnya yang pertama, ketika ingin makan, kita harus mengajarkan doa terlebih dahulu. Bagaimana sih doa makan? Apa sih pentingnya doa makan? Seperti itu. Kemudian seperti etika lainnya, seperti apabila memasuki ruangan, apabila ingin memakai pakaian ataupun memakai sepatu dan sebagainya. Itu sangat penting untuk diajarkan kepada peserta didik. Kemudian yaitu poin kedua, mengajarkan ibadah salat. Bagaimana sih kita seorang guru ataupun pendidik ataupun orang tua mengajarkan kepada peserta didik ataupun anak kita pentingnya salat? Yang pertama itu kita harus ngasih tahu dulu apa sih itu salat. Kemudian bagaimana sih pentingnya salat? Apa sih balasannya ketika kita nggak melakukan salat? Itu kita harus memberitahu kepada anak agar dia mengerti. Kalau misalnya saya nggak salat, oh berarti kamu marah ke saya. Oh nanti ada balasannya seperti itu. Kemudian masuk pada poin ketiga yaitu menanamkan kecintaan kepada Nabi dan membaca Al-Quran. Bagaimana sih cara kita dalam menanamkan kecintaan ataupun kecintaan terhadap Nabi dan Al-Quran? Yang pertama yaitu kepada Nabi. Kepada Nabi tentunya kita bagaimana sih kita mengenalkan Nabi kepada anak-anak? Nabi itu apa sih? Kemudian Nabi itu berjumlah berapa? Di sini ada yang tahu nggak? Nabi itu yang wajib kita ketahui ada berapa? 25. Oke, 25. Kita bisa nggak kita nyanyi sedikit nama-nama Nabi? Bisa. Oke, kita mulai ya. Dari yang pertama. Bareng-bareng ya. Ada Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Hud, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Yang terakhir Nabi Muhammad ya. Oke, bagaimana kita mengajarkan anak kita untuk cinta kepada Al-Quran? Sebelumnya seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita misalnya dari memilih pasangan itu, kalau misalnya kita sudah menikah, tentunya kalau yang wanita itu kan diberikan turunan ya kita kepada Allah. Dari Allah itu kita mengandung. Di saat kita dari mulai mengandung itu kita membiasakan diri untuk belajar atau mengenalkan anak kita kepada huruf Arab ataupun lantunan ayat suci Al-Quran dengan cara mendengarkan murotal. Bisa juga itu dilakukan kepada suami istri. Misalnya ketika malam sebelum tidur itu si ayah membacakan surat kepada anaknya gitu. Selanjutnya itu mengembangkan bakat dan minat. Tentunya setiap anak itu kan Allah sudah memberikan minat ataupun bakat yang tersendiri. Ada yang bakatnya masak, ada yang memanah, kemudian ada yang berenang, itu banyak ya. Di bidang akademik juga ada.
penjelasannya sebelum saya tutup di sini, saya ingin memberikan sedikit pertanyaan. Ada yang siap untuk saya beri pertanyaan di sini? Oke. Yang pertama yaitu kepada siapa? Saudari Susmia. Bagaimana sih kita mendidik anak kita? Dimulai sejak kapan? Seperti itu. Silakan. Baiklah, mendidik anak itu dimulai dari kita memilih pasangan. Iya. Ada apa yang bisa menambahkan? Benar, kita mendidik anak itu mulai dari kita memilih pasangan seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena pasangan itu sangat berpengaruh kepada anak kita. Kenapa? Karena gen orang tua itu sangat menentukan anak itu. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua, ada mengenai adab anak. Kita kalau misalnya menjadi orang tua ataupun peserta didik ataupun menjadi guru, bagaimana sih cara kita mengajarkan adab kepada anak-anak? Adabnya itu seperti apa? Oke, kepada Lidi, dipersilakan. Yang pertama, contohnya ketika ia ingin makan harus membaca doa makan. Yang kedua, jika ia ingin berganti pakaian, ketika membukanya atau memakainya harus membaca doa. Jika masuk rumah harus mengucapkan salam. Jika ingin tidur harus berdoa dan sesudah tidur harus berdoa. Oke, ada yang bisa menambahkan di sini? Iya sih. Menambahkan adab anak, contoh adab. Bagaimana sih orang tua menanamkan adab kepada anaknya itu? Memberikan contoh yang baik, memberikan sopan santun, memberikan contoh yang baik kepada anak di depan anaknya. Itu kita harus memberi contoh yang baik. Bagaimana cara berbicara kepada orang tua, sebagai ke teman sebaya dan di bawahnya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Saya rasa juga teman-teman sudah cukup memahami atas materi yang sudah saya beri. Sebelumnya